Iran dan Israel. Coba sebut dua negara ini, dan pikiran kita pasti langsung tertuju pada satu hal. Permusuhan sengit, perang proksi, saling ancam, retorika yang membara. Rasanya konflik di antara keduanya sudah jadi bagian tak terpisahkan dari Timur Tengah selama puluhan tahun. Tapi, bagaimana jika sejarah sebenarnya menyembunyikan sebuah rahasia besar? Sebuah cerita yang saking anehnya, sampai-sampai nyaris mustahil untuk dipercaya. Bagaimana kalau saya bilang bahwa dua musuh bebuyutan ini dulunya pernah jadi sekutu terdekat? Bukan sekadar teman dagang biasa, tapi kawan karib dalam sebuah proyek militer super rahasia yang hampir mengubah peta kekuatan regional untuk selamanya. Proyek ini punya nama sandi yang indah, Project Flower atau Proyek Bunga, tapi tujuannya jauh dari itu. Ini adalah kisah yang tak pernah mereka ingin Anda ketahui. Kisah tentang aliansi tersembunyi yang nyaris menyatukan mereka sebagai kekuatan tak terkalahkan, sebelum akhirnya hancur lebur dan terkubur oleh api revolusi. Untuk mengerti bagaimana aliansi mustahil ini bisa terjadi, kita harus putar waktu kembali ke era 1970-an. Saat itu, dunia sedang terbelah oleh Perang Dingin. Timur Tengah jadi semacam papan catur raksasa bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, di tengah-tengah kekacauan ini, ada dua negara non-Arab yang merasa sama-sama terkepung. Iran di bawah pimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, dan negara Israel yang masih muda. Shah Iran, dengan visinya yang super ambisius, ingin menjadikan negaranya pilar utama kebijakan Amerika di Teluk Persia. Sebagai pemimpin negara Muslim Syiah, ia dikelilingi oleh negara-negara Arab yang mayoritas pro-Soviet, atau paling tidak, memusuhi Israel. Ancaman dari tetangga seperti Irak terasa sangat nyata bagi Teheran. Singkatnya, Shah bermimpi menjadikan Iran kekuatan militer paling dominan di kawasan itu. Di sisi lain, Israel praktis hidup dalam isolasi. Dikelilingi lautan negara Arab yang menolak keberadaannya, Israel mati-matian mencari teman di luar lingkaran tetangganya. Dari sinilah lahir doktrin pinggiran, sebuah kebijakan untuk membangun aliansi dengan negara-negara non-Arab di tepi Timur Tengah, seperti Turki dan Ethiopia, untuk menyeimbangkan kekuatan musuh. Dalam situasi inilah, Iran menjadi mitra yang sempurna. Jauh sebelum revolusi 1979, Iran di bawah Shah adalah negara Muslim kedua, setelah Turki yang mengakui keberadaan Israel secara de facto. Hubungan mereka bukan sekadar basa-basi diplomatik, tapi kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Iran punya sesuatu yang sangat Israel butuhkan, minyak. Saat negara-negara Arab memberlakukan boikot, Iranlah yang menjadi pemasok utama yang menjaga mesin perang dan industri Israel tetap menyala. Sebagai gantinya, Israel menawarkan sesuatu yang tak ternilai bagi Shah. Teknologi canggih dan keahlian intelijen. Agen-agen Mossad Israel bahkan ikut melatih Safak, badan intelijen Shah yang terkenal bengis. Mereka bekerja sama di bidang pertanian, teknologi, sampai mendukung pemberontakan Kurdi di Irak untuk melemahkan musuh bersama. Ini bukan cuma soal untung rugi, ini adalah simbiosis. Dua negara yang merasa menjadi pulau stabilitas pro-barat di tengah lautan gejolak. Dan dari fondasi inilah, proyek rahasia mereka yang paling ambisius akan segera dimulai. Memasuki pertengahan 1970-an, ambisi militer Shah Iran mencapai puncaknya. Ia merasa persenjataan konvensional saja tidak cukup. Iran butuh senjata pamungkas, misil balistik jarak jauh. Teknologi ini akan memberinya kemampuan untuk menghantam target dimanapun di Timur Tengah. Shah awalnya melobi sekutu utamanya, Amerika Serikat, untuk membeli misil Pershing. Tapi Washington bilang tidak. Pemerintah Presiden Carter khawatir misil itu bisa membawa hulu ledak nuklir, sebuah batasan yang tak ingin mereka langgar. Ditolak mentah-mentah oleh Amerika, Shah berpaling ke satu-satunya negara di kawasan yang punya apa yang ia cari, Israel. Pada Juli 1977, sebuah pertemuan super rahasia digelar. Jenderal Hasan Tufanian, wakil Menteri Perang Iran kepercayaan Shah, diam-diam terbang ke Israel dan bertemu dengan para petinggi pertahanan, termasuk Menteri Pertahanan Ezer Weizman. Dari pertemuan inilah lahir Project Flower, sebuah kesepakatan bernilai miliaran dolar. Ini bukan sekadar jual beli senjata biasa. Rencananya jauh lebih dalam.
Project Flower adalah program pengembangan bersama. Israel akan menyediakan cetak biru dan teknologi, lalu para insinyurnya akan memodifikasi misil Jericho milik Israel. Tujuannya adalah mengganti komponen-komponen buatan Amerika di dalamnya, agar misil itu bisa diekspor tanpa melanggar aturan AS. Misil baru ini dirancang untuk punya jangkauan lebih jauh dan mampu membawa hulu ledak seberat 750 kg. Dokumen yang terungkap bertahun-tahun kemudian bahkan menunjukkan bahwa Israel sempat memberitahu Iran kalau misil ini secara teknis bisa dipasangi hulu ledak nuklir. Bagi Israel, kesepakatan ini seperti durian runtuh. Mereka bukan hanya mengamankan pasokan minyak, tapi juga mendapat dana segar ratusan juta dolar untuk membiayai riset misil canggih mereka sendiri. Ini adalah barter yang sempurna. Minyak Iran ditukar dengan otak Israel. Bagi Iran, ini adalah jalan pintas menjadi negara adidaya misil di Timur Tengah. Kesepakatan disetujui. Sebagai uang muka, Iran langsung mengirimkan minyak senilai 260 juta dolar. Roda Project Flower pun mulai berputar dalam kerahasiaan tingkat tinggi. Project Flower dijalankan dengan sangat rahasia. Kedua negara sadar betul kalau sampai bocor, terutama ke telinga Amerika, akibatnya bisa fatal. Tim insinyur dan pejabat pertahanan Israel mulai bolak-balik ke Teheran, di mana mereka diperlakukan bak bangsawan. Yaakov Shapiro, salah satu pejabat Israel yang terlibat, mengenang, "Di Iran, mereka memperlakukan kami seperti raja. Kami melakukan bisnis dengan mereka dalam skala yang luar biasa. Rencananya, fasilitas perakitan dan pengujian akan dibangun di sebuah lokasi terpencil dekat Sirjan, di Iran Tengah. Logistiknya pun diatur serapi mungkin. Komponen-komponen misil bahkan akan dikirim melalui perusahaan cangkang di Swiss untuk menyamarkan jejaknya. Di Israel, pengembangan berjalan kilat. Saking cepatnya, dalam salah satu kunjungan, Jenderal Tufanian dari Iran disuguhi tontonan uji coba prototipe misil. Ia dilaporkan sangat terkesan dan menyebutnya indah, tapi ia juga tahu masih ada masalah teknis yang harus diselesaikan. Kolaborasi ini adalah puncak aliansi strategis Iran-Israel. Mereka tidak lagi sekadar berbagi intelijen atau berdagang minyak. Mereka sekarang aktif menciptakan senjata paling canggih di kawasan, bersama-sama. Coba bayangkan sejenak, betapa berbedanya Timur Tengah jika proyek ini berhasil. Kekuatan gabungan Iran-Israel, dipersenjatai misil balistik canggih, akan menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Tidak ada negara Arab yang bisa menandingi mereka. Peta kekuatan regional akan digambar ulang. Tapi, takdir berkata lain. Saat para insinyur bekerja dalam sunyi, badai politik yang maha dahsyat sedang berkumpul di jalanan Teheran. Tepat saat Project Flower memasuki fase paling krusial di akhir 1978, kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi mulai goyah. Kemarahan rakyat atas rezimnya yang korup dan otokratis meledak menjadi demonstrasi besar-besaran, dipimpin oleh seorang ulama di pengasingan, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Awalnya, Israel menganggap gejolak ini hanya gangguan sementara. Tapi situasi memburuk dengan cepat. Pada Januari 1979, Shah, yang sakit dan ditinggalkan oleh militernya, terpaksa kabur dari Iran. Ia tak akan pernah kembali. Tanggal 1 Februari 1979, Ayatollah Khomeini mendarat di Teheran disambut lautan manusia. Dalam hitungan hari, rezim Shah runtuh. Revolusi Islam telah menang. Dan bagi Israel, dunia mereka seakan terbalik dalam semalam. Rezim baru Khomeini membawa ideologi yang 180 derajat berbeda. Pragmatisme Shah lenyap, digantikan semangat revolusi anti-Barat dan anti-Zionis. Amerika, yang tadinya sekutu, dicap setan besar, dan Israel, mitra rahasia mereka, kini dicap setan kecil dan tumor kanker di Timur Tengah. Salah satu tindakan pertama rezim baru adalah memutus semua hubungan dengan Israel. Project Flower dan semua proyek lainnya dihentikan seketika. Suasana persahabatan berubah menjadi permusuhan total. Para insinyur dan diplomat Israel yang masih di Iran harus dievakuasi dengan panik. Mereka berhasil membawa pulang cetak biru dan diagram teknis misil tepat sebelum kedutaan besar Israel di Teheran ditutup dan diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina. Aliansi itu resmi mati.
Kisah ini membuktikan betapa cepatnya sebuah aliansi bisa berubah menjadi permusuhan abadi. Proyek yang dibangun bertahun-tahun di atas kepentingan bersama bisa lenyap dalam hitungan minggu. Runtuhnya, Project Flower meninggalkan satu pertanyaan besar yang menghantui para analis hingga hari ini. Bagaimana jika revolusi Iran tidak pernah terjadi? Bagaimana jika Project Flower berhasil? Mungkin saja, dengan ancaman bersama yang masih ada, aliansi mereka justru semakin kuat dan menjadi pilar permanen di Timur Tengah. Apakah dominasi Iran-Israel ini bisa mencegah perang besar seperti perang Iran-Irak yang menewaskan jutaan orang? Apakah pengaruh negara-negara Arab akan jauh berkurang? Ini semua adalah spekulasi, tapi sangat menarik untuk dipikirkan. Namun, sejarah mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Besi yang seharusnya ditempa bersama untuk membuat misil, malah menjadi amunisi untuk permusuhan selama lebih dari 4 dekade. Ironisnya, Iran pasca revolusi justru mati-matian membangun program misilnya sendiri, dengan teknologi yang sebagian didapat dari Korea Utara dan negara lain. Misil-misil inilah yang sekarang menjadi ancaman utama bagi bekas sekutunya, Israel. Sejarah bahkan mencatat episode aneh lain seperti skandal Iran-Contra, di mana Israel justru menjual senjata ke Iran untuk melawan Irak, menunjukkan betapa rumitnya hubungan di antara musuh. Jadi, kisah Project Flower ini bukan sekadar catatan kaki dalam sejarah. Ini adalah pengingat keras bahwa dalam panggung geopolitik, tidak ada yang namanya kawan atau lawan abadi. Sekutu terdekat bisa menjadi musuh paling sengit dalam sekejap. Sebuah proyek bernama Bunga yang seharusnya menjadi puncak kerjasama, layu sebelum sempat mekar, dan benih-benihnya justru tumbuh menjadi duri permusuhan yang kita saksikan hari ini. Dari kolaborasi rahasia di tahun 70-an, hingga konfrontasi langsung di tahun 2024 dan 2025, perjalanan Iran dan Israel adalah sebuah tragedi geopolitik yang menunjukkan betapa tipisnya garis antara persahabatan dan peperangan. Agnivarta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.